Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Rashid dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Pariwisata, kelas C, dengan NIM 215030807101135. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus kewarganegaraan ganda pada calon pejabat pemerintah untuk memenuhi tugas matkul kewarganegaraan. Mari kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang kronologi kasusnya yang saya kutip dari kompas.com. Status kewarganegaraan Bupati Saburai Jua terpilih Orien Patriot Riu Kore belakangan menarik perhatian banyak pihak. Sebab Orien diketahui memiliki paspor Amerika Serikat, namun ia juga tercatat sebagai warga negara Indonesia dan memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan IKTP. Berkaca dari kasus tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan seorang WNI tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Kalau WNI tidak bisa punya keluarga negara lain kecuali anak yang belum berusia 18 tahun, ujar Hikmahanto ketika dihubungi kompas.com. Dan sementara itu, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan gugur. Dan PP nomor 2 tahun 2007 pasal 31 ayat 1 huruf G, demikian juga di UU Kewarganegaraan di pasal 23 huruf H kalau negara lain seperti AS mengakui dui kewarganegaraan tuturnya. Dan dalam pasal 23 huruf H UU Kewarganegaraan, salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan sebenarnya Orien tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997. Dan Orien Riwu memiliki NIK DKI, status dalam database sistem kependudukan terdata tahun 1900 sebagai warga negara Indonesia dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kata Zudan dalam keterangan tertulisnya. Dan menurut Zudan, pada 28 Agustus 2018, Orien melakukan perekaman IKTP di Jakarta Utara dengan alamat Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk. Kemudian pada 10 Desember 2019, Orien pindah ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan memiliki SKP WNI. Lalu Orien Riu Kore kemudian mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan ke Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Oebobo, Kutakupang ujarnya. Dan melalui surat yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2020 perihal permohonan penerbitan SKP WNI. Lanjut dia. Dan akhirnya pada 3 Agustus 2020 diterbitkan SKP WNI untuk Orien dari Jakarta Selatan ke Kupang. Nah, berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orien Patriot Riu Korea masih tercatat sebagai WNI Sudan. Namun, Orien ternyata memiliki dua paspor, yakni paspor AS dan paspor Indonesia yang dikeluarkan pada April 2019. Sementara kepemilikan paspor AS lanjut Sudan berdasarkan pengakuan Orien dibuat tanpa melepas status WNI. Oleh karena itu, Sudan menegaskan pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham sedang mengkaji status kewarganegaraan Orien dan diperoleh informasi bahwa benar yang bersangkutan pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Dan kendati kemudian ia menegaskan apabila Orien terbukti sebagai warga negara AS, semua dokumen kependudukannya akan dibatalkan oleh Dukcapil. Dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Abahan membantah pihaknya kecolongan atas munculnya kasus dugaan kedui kewarganegaraan Bupati Saburai Jua terpilih Orien Patriot Riu Kore. Ia menegaskan bahwa Bawaslu Saburai Jua telah meminta kepada KPU Saburai Jua untuk memeriksa keabsahan dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati sejak 5 Desember 2020. Dan selagi-lagi, Bawaslu dalam konteks ini tidak kecolongan, tapi ini aktif dari jajaran Bawaslu ketika ada dugaan dui kewarganegaraan, yaitu Amerika. Bahkan Bawaslu Saburai Jua aktif melakukan beberapa tindakan, kata Abahan dalam konferensi persnya pada Kamis tanggal 4 bulan Februari 2021. Dan pada saat yang sama, Bawaslu juga melayangkan surat kepada Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT untuk meminta data kewarganegaraan dari bakal calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua.
Dan permintaan itu sempat dijawab melalui surat menjelaskan bahwa calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua adalah benar warga negara Indonesia. Namun, surat tersebut ditarik lagi oleh kantor imigrasi kelas 1 TBI pada 15 September 2020 dengan alasan kantor imigrasi masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari calon bupati atas nama Orien Patriot Ryukore. Selanjutnya pada 10 September 2020, pada tanggal 10 September, Bawaslu menyurati kedutaan Amerika Serikat untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orien. Dan Bawaslu juga mengirimkan surat pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian perihal permintaan data kewarganegaraan. Namun hingga saat ini belum ada jawaban. Selain itu, ia menambahkan juga menyurati lagi KPU Saburai Jua perihal rekomendasi terkait keabsahan dokumen IKTP milik Orien yang kemudian ditindaklanjuti ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah diklarifikasi, KPU menyampaikan bahwa Orien adalah benar warga Kota Kupang. Namun setelah itu pada tanggal 15 September, Bawaslu kembali mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. Namun hingga kini belum ada jawaban. Lalu mengirimkan kembali surat ke Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian perihal permintaan bantuan mengecek serta keterangan terkait status kewarganegaraan dari Orien. Dan pada tanggal 21 Oktober, Bawaslu kembali mengirimkan surat ke Direktorat Administrasi Hukum Umum Kemenkumham perihal permintaan kerjasama untuk memeriksa status kewarganegaraan Orien, ungkapnya. Sementara pada 18 November, Bawaslu Saburai Jua kembali bersurat kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian, namun belum ada jawaban juga. Dan pada 9 Januari, Ketua Bawaslu Saburai Jua, Yudi Tagihuma, juga melakukan percakapan bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui email terkait data kewarganegaraan Orien. Dan akhirnya tanggal 22 Januari, Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab email dari Yudi dan menyatakan bahwa Orien benar adalah warga negara Amerika Serikat. Dan sedangkan pada 2 Februari, Kedutaan Amerika Serikat juga menjawab surat yang dikirimkan Bawaslu Saburai Jua secara resmi dan menyatakan Orien adalah warga negara Amerika Serikat. Dan akhirnya kita sampai ke materi selanjutnya, yaitu penyelesaian kasus tersebut. Nah, akibat permasalahan yang semakin rumit ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi melakukan sidang tentang hal tersebut. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua, Orien Patriot Ryukore dan Tobias Uli. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang sengketa hasil pilkada yang diserahkan secara daring pada Kamis tanggal 15 bulan April 2021 dan menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Ryukore dan Tobias Uli dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 ucapan Anwar. Dan ada tiga pihak yang mengajukan sengketa, yakni pasangan calon nomor urut 1 Nicodemus Enrihi Heke dan Yohanis Ulikale. Kemudian pasangan calon nomor urut 3 Takem Rajapono dan Herman Hegi Rajahaba serta Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Amepedo Kabupaten Saburai Jua yang diketuai oleh Yanuar C. Bawalomi. Dan mereka mempersalahkan status kewarganegaraan Orien setelah Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Saburai Jua tahun 2020. MK membatalkan semua keputusan KPU Saburai Jua mulai dari penetapan pasangan calon pilkada di 2020 hanya sepanjang yang berkaitan dengan pasangan calon nomor urut 2 Orien Tobias, dan MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh Orien dan Tobias, dan MK juga menilai motivasi Orien dalam memperoleh kewarganegaraan AS karena tuntutan pekerjaan tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dan adapun selama proses mendapatkan paspor Indonesia yang kala itu sudah habis masa berlakunya, MK berpandangan Orien ini tidak pernah jujur dengan status kewarganegaraannya dan termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon bupati Saburai Jua, ungkapnya. Dan sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah diatur syarat pencalonan adalah harus warga negara Indonesia. Namun setelah dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan Orien, dinilai Mahkamah masih berkewarganegaraan AS saat mendaftar sebagai bakal calon bupati. Maka status Orien Patriot Ryukore
sebagai calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum, ucap Saldi. Dan dalam sidang tersebut akhirnya membuahkan hasil yang menetapkan bahwa Orien Patriot Ryukuri digagalkan sebagai bupati dikarenakan memiliki kewarganegaraan ganda dan berlandasi dengan adanya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sudah saya katakan sebelumnya tentang pilkada, yaitu telah diatur syarat pencalonan adalah harus warga negara Indonesia. Akibatnya dia dibatalkan menjadi bupati dan akhirnya melakukan pilkada ulang di Saburai Jua. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang studi kasus yang saya pelajari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.